Selamat pagi kepada Dewan Penguji yang terhormat Bapak Iwayan Wijayase, STT Par Empar, sebagai dosen penguji 1 yang telah bersedia hadir pada hari ini meluangkan waktunya. Selamat pagi juga kepada Ibu Nyoman Budiasih SS MSI ya. Sebagai dosen penguji 2 yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya juga pada sidang hari ini. Selamat pagi, Rian. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Puji Tuhan. Ya, Anda sehat hari ini ya? Sehat, Pak. Ya, siap mengikuti sidang ya? Sudah, Pak. Sudah siap. Ya. Baik, sebelum sidang ini dimulai, Bapak akan bacakan tata tertib dalam sidang ini. Jadi dalam sidang ini akan dibagi 2 sesi. Yang pertama adalah presentasi 15 menit itu waktunya ya. Jadi bagaimana Anda mempresentasikan laporan akhir studi Anda secara singkat, padat, dan jelas 15 menit. Terus yang kedua adalah sesi tanya jawab. Itu waktunya 1 jam ya. Ini yang sangat penting. Nanti tolong siapkan pulpen, kertas, juga naskah. Bila perlu PowerPoint Anda, nanti slide-nya kalau minta dipertunjukkan oleh dokter penguji, silakan siapkan. Nah, untuk penilaian nanti ada 3 kategori yang harus disampaikan oleh Dewan Penguji ya. Jadi yang pertama adalah laporan akhir tadi Anda, apakah itu plagiat atau tidak. Yang kedua adalah itu hukumnya 1 ya, dikalikan 1. Yang kedua adalah presentasi Anda. Itu hukumnya 2 dikalikan 2. Jadi yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Itu yang paling tinggi nilainya. 3. Terus setelah itu Dewan Penguji akan memberikan penilaiannya. Jadi apakah Anda layak dinyatakan lulus atau tidak. Perlu juga diingat nanti nilai kelulusan Anda adalah nilai B. Minimal adalah nilai B atau 6,6. Kalau di bawah itu Anda dinyatakan tidak lulus ya. Bapak saya mengharapkan nanti nilainya lebih daripada B ya. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah paham, sidang ini Bapak buka. Silahkan Anda presentasikan laporan akhir studi Anda 15 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Om Swastiastu, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwayan Wijayasa, STT Par Empar selaku ketua penguji saya, dan Ibu Nigusti Ayu Nyoman Budiasi, SS MSI selaku wakil ketua penguji saya. Saya juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Iketut Saskara Empar selaku pembimbing saya yang selama ini membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Perlu diketahui bahwa laporan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya sangat bersyukur bisa berada di antara Bapak Ibu penguji, dan saya juga mengharapkan kritikan dan saran dari Bapak Ibu
yang tentunya bersifat membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya ini. Apakah bisa didengar, Pak? Ya, sudah. Sudah muncul slide. Ya, sudah. Silakan lanjut. Judul dari tugas akhir saya ini proses sertifikasi protokol kesehatan pada hotel di Bali oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk tatanan kehidupan era baru. Bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa dari penghasilan non-migas. Peran pariwisata dalam pembangunan nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa, juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Perkembangan pariwisata di Indonesia ini menjadi sorotan utama dari pemerintah. Selain meningkatkan devisa negara, pariwisata juga menyokong lapangan pekerjaan dan investasi di negeri ini. Namun di tahun 2019, pandemi COVID-19 telah membuat aktivitas pariwisata di seluruh dunia, termasuk Bali, lumpuh total. Dampaknya, sebagian besar usaha hotel di Bali sudah tutup dari awal. Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dengan cara memberlakukan Pergub nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di Siase 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya dapat merumuskan masalahnya. Yang pertama, bagaimana proses sertifikasi protokol kesehatan pada Hotel Bintang 5 di Bali yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk tatanan kehidupan era baru. Yang kedua, apa sajakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam melakukan proses sertifikasi protokol kesehatan pada hotel? Yang berikutnya ada tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan, yang pertama ada tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses sertifikasi protokol kesehatan pada hotel berbintang untuk tatanan kehidupan era baru. Yang kedua ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui situasi di lapangan secara langsung mengenai permasalahan yang ada di suatu perusahaan, lebih khususnya di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Yang kedua ada manfaat penulisan. Bagi mahasiswa dapat memahami kegiatan apa saja yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, khususnya di bidang industri pariwisata. Bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan bacaan di perpustakaan, khususnya di bidang industri pariwisata. Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Bali itu sendiri dapat melaksanakan tugas yang sudah ada dengan cepat dan lancar. Yang berikutnya ada bab 2 landasan teori. Yang pertama ada pengertian proses adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari awal sampai akhir untuk mencapai target atau tujuan yang dimaksud.
Yang kedua ada sertifikasi. Pengertian dari sertifikasi adalah suatu penilaian kompetensi dan kemampuan profesi, keahlian, dan keterampilan tertentu di bidang jasa konstruksi seperti disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian, dan keahlian tertentu. Yang ketiga ada protokol kesehatan, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam suatu acara yang meliputi penataan tempat dan aturan pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terus yang keempat ada hotel. Hotel adalah suatu bangunan fisik yang dikelola secara profesional dan komersial yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya yang bersifat untuk umum. Yang kelima ada new normal, adalah perubahan perilaku atau kegiatan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang berikutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan dari tanggal 18 Januari sampai dengan 18 April 2021. Yang kedua tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Yang berikutnya ada sumber data. Yang pertama data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara memperlakukan penelitian yang berikutnya adalah data yang dipastikan, ada metode analisis data. Yang berikutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Pemerintah daerah tingkat 1 Bali nomor 22A garing PEM 32 garing 1 garing A garing 70 membentuk Dinas Pariwisata Daerah tingkat 1 Bali untuk memperkuat dasar pembentukan Dinas Pariwisata Provinsi Bali daerah tingkat 1 Bali. Dibuatkan peraturan daerah tingkat 1 Bali tanggal 10 Agustus 1971 dengan nomor 2 garing PD garing DPRGR garing 1971. Namun, peraturan daerah tersebut belum mendapatkan pengesahan oleh penjabat yang berwenang. Berhubungan dengan hal tersebut, dan pembangunan meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pariwisata Provinsi Daerah tingkat 1 Bali. Maka diterbitkan Peraturan Daerah tingkat 1 Bali nomor 4 tahun 1982 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Daerah tingkat 1 Bali. Selama kurun waktu lebih 28 tahun berdirinya Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah mengalami 12 kali perubahan lokasi dan 13 kali periode kepemimpinan. Visi dan misi. Yang pertama ada visi, terwujudnya budaya yang berkualitas, berkelanjutan, dan mempunyai daya saing berdasarkan Trihita Karana. Ada misi. Misinya yang pertama, terwujudnya pariwisata budaya yang berbasis kerakyatan.
Yang kedua, terwujudnya profesionalisme pengelolaan kepariwisataan. Yang ketiga, terwujudnya pelayanan yang baik di bidang pariwisataan. Yang berikut, adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Yang pertama, ada ruang bidang industri. Yang kedua, ada ruang rapat. Yang ketiga, ada lobi. Yang keempat, ada pos satpam. Yang keempat, ada halaman depan. Yang kelima, ada area parkir. Yang keenam, ada kantin. Terus yang terakhir, ada toilet. Berikutnya pembahasan. Berdasarkan penelitian yang saya dapat di lapangan, maka saya akan membahasnya secara terinci. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak berlangsungnya pandemi COVID-19. Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam penerapan protokol kesehatan bagi para pelaku di bidang pariwisata. Program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Nah, untuk menindaklanjuti program Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan proses verifikasi untuk sertifikasi protokol kesehatan pada bidang akomodasi pariwisata yang berguna untuk mengevaluasi semua destinasi wisata, akomodasi, serta sektor penunjang pariwisata lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Insinyur Putu Astawa MMA menugaskan kepada bidang industri pariwisata dalam menyelenggarakan verifikasi dalam perolehan sertifikat untuk menuju tatanan kehidupan era baru di semua akomodasi, destinasi wisata, dan sektor penunjang lainnya. Verifikasi dan sertifikasi ini juga bertujuan untuk mencegah kualitas dari sebuah akomodasi agar tetap layak dihuni oleh wisatawan. Untuk menjamin protokol kesehatan itu, maka Dinas Pariwisata menyampaikan ada beberapa aspek dan kriteria pemenuhan sertifikat protokol kesehatan pada hotel berbintang 5. Yang pertama ada aspek produk. Tersedianya tempat mencuci tangan dengan perlengkapan di area akomodasi pariwisata dengan jarak yang memadai. Yang kedua, tersedianya hand sanitizer di area akomodasi pariwisata minimal di pintu masuk dan keluar. Yang ketiga, tersedianya alat pengukur suhu tubuh atau thermoscanner. Yang keempat, tersedianya papan informasi himbauan protokol kesehatan. Yang kelima, tersedianya masker bagi pengunjung atau wisatawan diberikan secara gratis ataupun berbayar. Yang kelima, tersedianya pembayaran non-tunai. Yang kedua ada aspek pelayanan. Aspek pelayanan memuat beberapa ketentuan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada para pelanggan atau wisatawan dengan termogen atau thermoscanner. Yang kedua, melakukan pembersihan dengan disinfektan terhadap semua peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang disentuh oleh pengunjung ataupun wisatawan. Yang ketiga, menghindari sentuhan fisik pada saat melakukan pelayanan kepada pengunjung wisatawan. Yang berikutnya ada aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan juga memuat juga beberapa ketentuan. Yang pertama, memiliki sistem pengaturan interaksi dengan jarak minimal 1 meter. Terus yang kedua, memiliki sistem pengaturan antrian dengan jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, memiliki sistem pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter. Yang keempat, memiliki pengaturan kerumunan dengan jarak
minimal 1 meter. Yang kelima, menetapkan jam operasional sesuai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah setempat. Yang keenam, menyediakan pelatihan terhadap karyawan untuk menerapkan protokol kesehatan. Terus yang terakhir, membentuk petugas khusus pemantau protokol kesehatan pada tatanan kehidupan era baru. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pariwisata. Hambatan yang pertama, aspek dan kriteria pemenuhan sertifikat protokol kesehatan tidak sesuai yang diterapkan di lapangan. Yang dimana kemarin ada beberapa hotel pas melakukan verifikasi di lapangan, ada hotel yang tidak sesuai dengan pemenuhan sertifikasi itu. Makanya adanya pending untuk dilakukan sertifikasi ataupun dibatalkan. Yang kedua, Dinas Pariwisata bekerja secara overtime untuk melakukan proses sertifikasi. Bekerja secara overtime ini kemarin karena banyaknya pekerjaan untuk mempercepat proses sertifikasi ini, maka Dinas kemarin melakukan pekerjaan di luar jam kerja. Contohnya pada hari libur ataupun melebihi jam kerja mereka. Yang terakhir ada bab 5, kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini kemarin saya ambil kesimpulan, pariwisata menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak berlangsungnya pandemi COVID-19. Wisata aman dan penerapan protokol kesehatan disiapkan untuk menjaga dan melindungi kegiatan wisata selama pandemi. Program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Sertifikat protokol kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting bagi industri pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha hotel dan restoran, untuk memulihkan kepercayaan wisatawan. Saran dari saya yang pertama kemarin, diharapkan kepada hotel-hotel di Bali yang belum bersertifikat agar segera disertifikat protokol kesehatan supaya bisa beroperasi di tatanan kehidupan era baru atau new normal. Yang kedua, saran yang kedua, penulis berharap antara pihak Akademi Pariwisata Denpasar dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat menjalin kerjasama lebih baik lagi terkait dengan program praktek kerja nyata dengan meningkatkan pembekalan bagi trainer baru mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Demikian dari presentasi saya hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak.